Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam gelapnya malam, ada kisah yang menunggu untuk diungkap. Ketika cahaya meredup dan dunia terlelap, misteri mulai bermunculan. Dari cerita-cerita tak kasat mata, hingga kejadian yang tak dapat dijelaskan. Semua akan kita telusuri bersama. Selamat datang di Cahaya Malam. Jakarta jelang laga panas melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, atmosfer semakin mencekam bagi skuad Timnas Bahrain. Kabar beredar bahwa para pemain Bahrain merasa terintimidasi oleh teror yang mereka terima dari supporter Indonesia, baik di media sosial maupun dalam berbagai bentuk ancaman lain. Sejak pengumuman pertandingan ini, para pendukung Garuda telah memenuhi dunia maya dengan pesan-pesan penuh semangat, namun tak jarang juga dengan nada provokatif. Beberapa pemain Bahrain bahkan mengaku menerima ribuan pesan langsung di media sosial mereka, berisi ancaman dan intimidasi. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, sempat mengungkapkan kekhawatirannya dalam sebuah wawancara. Kami menghormati Indonesia sebagai tim yang kuat, tetapi atmosfer yang diciptakan supporter mereka cukup mengkhawatirkan. Kami hanya ingin fokus pada sepak bola, bukan menghadapi tekanan psikologi seperti ini, ujarnya. Tak hanya di dunia maya, ketakutan juga menyelimuti skuad Bahrain saat mendengar cerita tentang panasnya atmosfer di GBK. Dengan kapasitas lebih dari 80.000 supporter yang dikenal fanatik, stadion ini bisa menjadi momok bagi tim tamu. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain bahkan sempat mempertimbangkan untuk meminta pertandingan dipindahkan ke lokasi netral demi keamanan para pemain mereka. Meski demikian, pertandingan tetap akan digelar sesuai jadwal. Kini, pertanyaan besar mengemuka, apakah Bahrain mampu mengatasi tekanan besar yang akan mereka hadapi di GBK, atau justru akan runtuh di bawah intimidasi dari puluhan ribu supporter Garuda yang siap menggemuruhkan stadion dengan teror mental? Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan menjadi ujian mental bagi Bahrain dan pembuktian bagi Indonesia, bahwa GBK tetap menjadi salah satu stadion paling angker di Asia. Di tengah tekanan yang semakin besar, beberapa pemain Bahrain mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Laporan dari sumber internal tim menyebutkan bahwa beberapa pemain merasa sulit tidur sejak tiba di Jakarta, dengan suara riuh dari supporter Indonesia yang terus bergema bahkan di sekitar hotel tempat mereka menginap. Ketakutan ini semakin menjadi ketika latihan resmi mereka di GBK disambut oleh ribuan supporter yang datang lebih awal, hanya untuk memberi tekanan mental. Nyanyian, sorakan, dan bahkan suara gemuruh dari tribun terasa mengguncang mental para pemain Bahrain. Beberapa di antara mereka tampak gugup, sering melakukan kesalahan dalam passing, dan tidak bisa fokus menjalani latihan dengan maksimal. Di ruang konferensi pers, Kapten Bahrain mencoba menenangkan situasi dengan pernyataan diplomatis. Kami menghormati supporter Indonesia, mereka luar biasa dalam mendukung tim mereka. Tapi tentu saja, bermain di atmosfer seperti ini bukan hal yang mudah. Kami harus tetap fokus dan tidak terpancing emosi, ujarnya dengan raut wajah yang tampak tegang. Sementara itu, kubu Indonesia justru semakin percaya diri. Pelatih Timnas Indonesia menegaskan bahwa dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di GBK akan menjadi faktor kunci dalam pertandingan ini. Kami tahu bagaimana atmosfer di GBK bisa mempengaruhi lawan. Ini adalah rumah kami, dan kami akan membuatnya menjadi neraka bagi tim tamu, katanya dengan penuh keyakinan. Mendekati hari pertandingan, spekulasi muncul bahwa Bahrain mungkin akan bermain lebih bertahan demi mengurangi tekanan dari atmosfer stadion. Namun, apakah strategi ini cukup untuk menghadapi gelombang serangan dan tekanan mental dari supporter Garuda? Ketika peluit tanda kick-off berbunyi, satu hal pasti, GBK akan bergetar, dan bagi Bahrain, ini bukan hanya sekadar pertandingan. Ini adalah pertarungan melawan mental dan ketakutan yang terus menghantui mereka sejak tiba di Indonesia. Jelang laga melawan Timnas Indonesia, suasana di kubu Bahrain semakin tegang. Bukan hanya karena kekuatan tim tuan rumah yang dikenal agresif, tetapi juga karena tekanan luar biasa yang datang dari supporter Indonesia. Sejak kedatangan mereka di Jakarta, skuad Bahrain sudah merasakan atmosfer yang berbeda. Sebuah sambutan yang lebih terasa seperti peringatan bahwa mereka tidak akan memiliki malam yang mudah di Gelora Bung Karno, GBK. Begitu rombongan Bahrain tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ratusan supporter Indonesia sudah menunggu di area kedatangan. Mereka tidak melakukan aksi anarkis,
tetapi nyanyian keras dan sorakan provokatif menggema di terminal kedatangan internasional. Kami melihat mereka berdiri di mana-mana, menyanyikan lagu-lagu dengan suara yang sangat keras. Seakan memberi pesan bahwa mereka siap membuat kami menderita di stadion, ujar salah satu pemain Bahrain kepada media lokal. Saat bus mereka melaju menuju hotel, beberapa supporter dengan sepeda motor terlihat mengikuti dari belakang, mengibarkan bendera merah putih dan meneriakkan chant khas supporter Garuda. Beberapa laporan menyebutkan bahwa para pemain Bahrain yang duduk di dekat jendela memilih untuk tidak banyak melihat keluar, mencoba menghindari kontak mata dengan supporter yang mengiringi perjalanan mereka. Setibanya di hotel, ketegangan masih belum mereda. Meski pihak keamanan telah memastikan tempat menginap mereka aman, laporan dari tim Bahrain menyebutkan bahwa mereka masih merasakan tekanan mental yang luar biasa. Beberapa supporter Indonesia terlihat sengaja berkumpul di sekitar area hotel, menyanyikan lagu-lagu yang biasa menggema di stadion. Beberapa suara petasan kecil dan klakson motor terdengar di sekitar area hotel, menciptakan gangguan yang cukup mengganggu istirahat tim tamu. Kami tidak bisa tidur nyenyak. Ada suara nyanyian di luar dan beberapa kali terdengar suara keras yang mengejutkan kami. Saya mencoba fokus, tetapi jujur, ini pengalaman yang sulit, ungkap salah satu pemain Bahrain yang meminta namanya tidak disebutkan. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, bahkan dikabarkan sempat meminta pihak keamanan tambahan untuk memastikan para pemainnya bisa tidur dengan tenang. Namun, dengan tekanan psikologis yang sudah mereka rasakan sejak tiba di Jakarta, suasana malam itu tetap menjadi mimpi buruk bagi tim tamu. Keesokan harinya, skuad Bahrain dijadwalkan menjalani sesi latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ribuan supporter Indonesia sudah menunggu mereka di tribun stadion. Begitu bus mereka tiba di area stadion, suara gemuruh sorakan langsung menggema. Kami sudah mendengar bagaimana atmosfer di GBK, tapi melihatnya secara langsung adalah pengalaman yang berbeda. Ini luar biasa, dan cukup menakutkan, ucap salah satu pemain Bahrain dalam wawancara singkat dengan media setempat. Saat mereka mulai latihan di lapangan, teriakan dari tribun semakin menjadi-jadi. Chant, mental tempe, dan ejekan lainnya terus menggema setiap kali mereka menyentuh bola. Beberapa pemain Bahrain terlihat mulai frustrasi dan tidak bisa fokus dalam latihan. Bahkan, beberapa kali mereka melakukan kesalahan dalam passing dan finishing, yang menunjukkan bahwa tekanan mental dari supporter mulai berdampak pada mereka. Ini bukan hanya pertandingan biasa. Ini adalah pertempuran mental. Jika kami tidak bisa mengatasi tekanan ini, kami akan kesulitan di pertandingan besok, ujar pelatih Bahrain kepada stafnya. Selain tekanan fisik di lapangan dan hotel, para pemain Bahrain juga menghadapi serangan mental di dunia maya. Beberapa pemain yang aktif di media sosial menerima ribuan pesan dari supporter Indonesia. Beberapa pesan hanya berisi ejekan ringan, tetapi ada juga yang lebih agresif, mencoba menggoyahkan mental mereka sebelum pertandingan dimulai. Beberapa pemain bahkan memilih menonaktifkan komentar di akun media sosial mereka untuk menghindari gangguan lebih lanjut. Namun, dampak psikologis dari serangan ini sudah terlanjur terasa. Dimanapun kami berada, supporter mereka selalu ada. Ini adalah tekanan yang tidak pernah kami rasakan sebelumnya, kata seorang pemain Bahrain. Ketika hari pertandingan tiba, skuad Bahrain memasuki bus dengan wajah yang penuh ketegangan. Tidak ada canda tawa seperti biasanya, hanya tatapan kosong yang menandakan bahwa mereka tahu apa yang akan mereka hadapi di GBK. Di luar hotel, supporter Indonesia sudah berkerumun, meneriakkan chant keras yang menggema di udara. Saat bus mereka melaju menuju stadion, jalanan dipenuhi oleh supporter yang meneriakkan dukungan untuk Indonesia sekaligus ejekan untuk Bahrain. Salah satu pemain Bahrain bahkan dikabarkan berkata kepada rekannya, "Apakah kita benar-benar siap untuk ini?" Saat mereka tiba di stadion dan melangkah ke dalam lorong menuju lapangan, suara gemuruh dari tribun sudah terdengar bagaikan gelombang tsunami yang siap menghancurkan mental mereka. Dengan detak jantung yang semakin kencang, mereka sadar, ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah pertarungan bertahan hidup di neraka Gelora Bung Karno. Teror supporter Indonesia, ketakutan Bahrain mencapai puncaknya sebelum pertandingan. Hari pertandingan belum dimulai, tetapi sejak pagi, Jakarta sudah berubah menjadi lautan merah. Ribuan supporter Indonesia turun ke jalan, mengenakan atribut kebanggaan mereka, menyanyikan lagu-lagu dukungan, dan mengibarkan bendera dengan semangat membara. Namun,
Bagi timnas Bahrain, suasana ini terasa lebih seperti ancaman daripada sekadar perayaan sepak bola. Di sekitar hotel tempat mereka menginap, supporter Indonesia sudah mulai berkumpul sejak subuh. Mereka tidak melakukan aksi kekerasan, tetapi nyanyian-nyanyian bernada provokatif terus menggema. Beberapa di antara mereka membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang di neraka GBK," dan "Takut? Pulang saja." Beberapa pemain Bahrain yang turun ke restoran hotel untuk sarapan tampak terkejut, melihat banyaknya supporter yang menunggu di luar. Mereka berusaha tetap tenang, tetapi raut wajah mereka tidak bisa menyembunyikan ketegangan. "Saya hanya ingin makan pagi dengan tenang, tapi rasanya seperti kami sudah bermain di stadion," ujar salah satu pemain Bahrain dengan nada frustasi kepada seorang staf tim. Ketika sore tiba dan tim Bahrain bersiap menuju stadion, suasana semakin mencekam. Begitu bus mereka meninggalkan hotel, puluhan motor supporter Indonesia mengikuti dari belakang, mengibarkan bendera merah putih dan meneriakkan chant yang menggema di sepanjang jalan. Suasana semakin tidak nyaman ketika beberapa supporter mulai menyalakan flare di persimpangan jalan, menciptakan kepulan asap merah yang menyelimuti bus Bahrain. Mereka tidak menyerang secara fisik, tetapi atmosfer yang mereka ciptakan benar-benar menekan mental pemain Bahrain. "Bus kami seperti dikawal ke medan perang, bukan ke stadion. Saya mencoba tetap fokus, tetapi tidak bisa menahan rasa takut," ungkap salah satu pemain Bahrain dalam sebuah wawancara setelah pertandingan. Di dalam bus, beberapa pemain hanya diam, menatap keluar jendela dengan wajah tegang. Pelatih Dragan Talajic berusaha menenangkan mereka, tetapi ia sendiri terlihat frustrasi dengan tekanan yang terus meningkat. Saat bus Bahrain akhirnya tiba di stadion utama Gelora Bung Karno, suasana semakin tidak terkendali. Ribuan supporter Indonesia sudah menunggu di luar stadion, meneriakkan ejekan keras yang menggema di udara. Begitu pintu bus terbuka, beberapa pemain Bahrain terlihat ragu untuk melangkah keluar. Mereka tahu bahwa begitu mereka keluar, mereka akan benar-benar berada di tengah lautan supporter Indonesia yang siap menerkam mental mereka. "Kami harus keluar, kami harus bermain," ujar salah satu pemain senior Bahrain, mencoba menyemangati rekan-rekannya. Namun, begitu mereka melangkahkan kaki ke lorong stadion, suara dari tribun mulai bergemuruh semakin keras. Nyanyian, "Mental Tempe, Mental Tempe," menggema, membuat beberapa pemain Bahrain menundukkan kepala, berusaha mengabaikan tekanan luar biasa tersebut. Di ruang ganti, suasana benar-benar berbeda dari biasanya. Jika di laga lain mereka bisa bersantai dan bercanda sebelum pertandingan, kali ini tidak ada satupun yang berbicara dengan nada santai. Beberapa pemain tampak menunduk, sibuk meremas tangan mereka atau menarik napas dalam-dalam. Ada yang mencoba melakukan pemanasan ringan, tetapi gerakan mereka tampak canggung dan tidak seperti biasanya. Pelatih Dragan Talajic akhirnya berdiri di depan mereka dan berkata, "Lupakan supporter, lupakan suara di luar sana. Ini hanya 11 lawan 11 di lapangan." Namun, semua orang di ruangan itu tahu bahwa pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Ini bukan hanya 11 lawan 11, tetapi tim Bahrain melawan puluhan ribu supporter yang siap menghancurkan mental mereka sebelum peluit pertama ditiup. Saat mereka akhirnya dipanggil keluar menuju lapangan, beberapa pemain terlihat menarik napas dalam-dalam, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertandingan sepak bola. Mereka sadar bahwa GBK bukan hanya stadion, tetapi neraka yang siap menelan mereka hidup-hidup. Teror di hotel, supporter Indonesia ganggu sahur timnas Bahrain. Setelah mengalami tekanan luar biasa sejak tiba di Jakarta, skuad Bahrain berharap bisa mendapatkan ketenangan saat sahur sebelum pertandingan. Namun, malam itu justru menjadi mimpi buruk lain bagi mereka. Sekitar pukul 3 dini hari, para pemain Bahrain yang beragama Islam bersiap untuk sahur di restoran hotel. Namun, mereka tidak menyangka bahwa supporter Indonesia masih belum berhenti menekan mereka. Di luar hotel, sekelompok supporter tampak berkumpul. Mereka tidak masuk ke area hotel, tetapi cukup dekat untuk membuat suara mereka terdengar dari kamar-kamar pemain Bahrain. Beberapa suara klakson motor dan nyanyian supporter terdengar di kejauhan. Sesekali, suara petasan kecil juga meletus, cukup untuk mengganggu ketenangan tim Bahrain. Seorang pemain Bahrain yang baru turun dari kamarnya untuk sahur tampak terkejut. Ia menoleh ke arah jendela dan melihat bayangan kerumunan supporter di kejauhan. Mereka masih ada di luar? Bukankah ini sudah dini hari?
gumamnya kepada rekan setimnya. Di dalam restoran, suasana tegang. Beberapa pemain makan dengan cepat, sementara yang lain hanya mengaduk makanan mereka tanpa nafsu. Tekanan dari luar mulai terasa masuk ke dalam ruangan. Salah satu pemain senior Bahrain akhirnya angkat bicara, "Kita harus tetap fokus. Jangan biarkan mereka masuk ke kepala kita." Namun, kata-katanya tidak banyak membantu. Beberapa pemain tampak gelisah, melirik ke arah jendela seakan mengantisipasi sesuatu. Beberapa staf Bahrain bahkan meminta pihak keamanan hotel untuk memastikan tidak ada gangguan lebih lanjut, tetapi suara-suara dari luar tetap terdengar. Tidak hanya dari luar, teror juga datang dari dalam hotel. Beberapa pemain Bahrain dikabarkan menerima panggilan telepon misterius ke kamar mereka. Seorang pemain yang enggan disebut namanya mengaku sempat menerima telepon di tengah malam. Begitu ia mengangkatnya, ia hanya mendengar suara nyanyian supporter Indonesia sebelum si penelepon menutupnya. "Aku tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan nomor kamar kami, tapi ini gila," katanya sambil menggelengkan kepala. Beberapa pemain lain juga mengaku mendengar suara ketukan di pintu kamar mereka, tetapi saat dibuka, tidak ada siapapun di luar. Ketika waktu sahur berakhir, para pemain kembali ke kamar mereka, tetapi sebagian besar dari mereka sulit tidur lagi.